Mungkin kalian akan tanya, apa sih resikonya konsumsi berlebih makan minyak ini? Kenapa saya ambil? Dalam beberapa minggu depan, saya akan menjelaskan terkait tiga bab ini. Yang pertama, konsep, dampak, dan solusi. Latar belakang, alasan. Kenapa saya mengambil topik ini? Berdasarkan hasil riset saya, ditemukan bahwa 61,2% masyarakat Indonesia dalam seminggu masih mengonsumsi gorengan 1-6 kali, dan 27% seminggu sekali, dan sisanya kecil saja. 11% itu mungkin sebulan sekali. Berdasarkan hasil riset ini, sudah diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia ini masih mengonsumsi gorengan. Dan kan gorengan sendiri berbahaya bagi tubuh. Oleh karena itu, saya mengedukasi kalian ini agar dapat menyebarkan informasi, meningkatkan pengetahuan sehingga dapat mengurangi konsumsi gorengan dan meningkatkan kesehatan di Indonesia. Pertama, konsep. Apa sih itu resiko konsumsi berlebih makanan berminyak? Apa sih makanan berminyak itu? Nanti pertanyaan itu kan. Pertama, resiko konsumsi makanan berminyak adalah segala kemungkinan yang dapat meningkatkan kemungkinan seorang mengalami suatu penyakit. Itu resiko konsumsi berlebih makanan berminyak. Dan kenapa? Kenapa itu beresiko? Yang pertama, bisa menyebabkan stroke, stroke hipertensi, peningkatan kolesterol, gangguan pencernaan, bahkan bisa menyebabkan kanker. Yang ketiga, mengapa? Bagaimana? Kenapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama, kanker, saya jelaskan. Akan minyak, apabila minyaknya digoreng secara berulang-ulang, maka juga minyak lagi, maka itu akan mengurangi mutu minyak tersebut, sehingga dalam penggorengannya malah akan membuat buah racun. Racun sendiri ini terdapat kolesterol jahat dan baik, tapi lebih berfokus ke kolesterol jahat, menyebabkan diabetes dan karsiogenik. Apa itu karsiogenik? Karsiogenik sendiri adalah sebuah zat yang dapat memicu kanker. Kita sebagai manusia ini sejak awal kita tidak punya bakat mengenai kanker, masa saja timbul. Tetapi dengan kalian makan gorengan berminyak, maka bakat tersebut dapat timbul dan memicu kanker tersebut. Yang kedua, kenapa makanan membantu pencernaan? Makanan berminyak sendiri adalah makanan yang sulit dicerna. Dengan mengonsumsi makanan berminyak berlebihan, maka pencernaan akan terganggu sehingga menyebabkan diabetes dan lain-lain. Yang ketiga, obesitas. Kenapa makanan berminyak ini menyebabkan obesitas? Yang pertama, dengan mengkonsumsi makanan berminyak ini kan kalorinya tinggi. Berdasarkan hasil riset bahwa kita manusia membutuhkan 2.500 konsumsi lemak. Sedangkan makanan berminyak sendiri, satu biji aja misalnya tempe goreng itu 300 atau 400. Dengan makan 6 saja, kalian sudah berlebih. Apalagi belum kalian masih makan nasi, makan yang lain-lain. Dengan itu maka minyak belum. Dengan konsumsi makanan berminyak berlebih, pembuluh darah akan menyakit sehingga menyebabkan hipertensi. Bahkan jika terjadi berlebihan, oksigen gak akan masuk ke jantung, gak akan masuk ke otak. Jika gak masuk ke jantung, maka bisa terjadi stroke. Dan jika masuk ke otak, kalau gak masuk ke jantung itu bisa jadi sakit jantung orangnya. Kalau gak masuk ke otak, bisa jadi stroke. Karena terlalu oksigen. Dan apa saja makanan berminyak itu? Berdasarkan hasil riset saya menemui bahwa makanan berminyak di daerah Surabaya yang paling penting dan tidak dijual juga sebenarnya. Yang paling banyak konsumsi kita sebagai mahasiswa adalah tempe goreng, tahu isi, tahu goreng, bakwan, dan jagung, perkedel, peti-peti, mongkong, pisang goreng, dan semua. Hal ini saya dikonsumsi dikarenakan sudah dapat, sudah diproduksi. Tapi ingat, meskipun ini enak, murah, dan sudah diproduksi, tapi itu berbahaya. Apalagi dalam penggorengannya minyaknya berulang, maka bisa jadi racun. Apa dampaknya? Seperti yang saya sebut tadi, pertama dampaknya adalah meningkatkan kadar kolesterol jahat. Kolesterol sendiri adalah kolesterol jahat, kolesterol baik. Tetapi dengan makan minyak ini malah justru meningkatkan kadar kolesterol jahat yang dapat meningkatkan hipertensi, membuat diri kita hipertensi. Mungkin dampaknya akan terasa sekarang, tapi mungkin 10-20 tahun lagi terasa. Yang kedua, risiko penyakit jantung, koroner, stroke, dan hipertensi. Karena koroner sudah saya jelaskan tadi bahwa jika ada terjadi penyumbatan pembuluh darah, maka udara oksigen yang dibutuhkan jantung tidak akan masuk ke
Ketika masuk ke otak, tidak bisa koroner dan stroke. Jika hipertensi sendiri dengan lemak di pembuluh darah, maka tekanan organ jantung akan meningkat sehingga hipertensi. Meningkatkan risiko kanker. Sudah dijelaskan bahwa dalam makan berminyak sendiri, apalagi yang penggunaan minyak yang berulang, terdapat sebuah zat nama karbogenik yang dapat meningkatkan risiko kanker. Yang ketiga gagal pencernaan, yang keempat gagal pencernaan, dan yang kelima risiko obesitas. Apa sih solusinya? Ya, kalau utama solusinya ya kurangi makan minyak dari sekarang. Tapi ada beberapa lagi solusinya. Yang pertama, edukasi gigi dan kesehatan masyarakat, seperti yang sekarang ini. Yang kedua, promosi pola hidup sehat. Makan makanan yang pas saya bilang sempurna, atau kandungan itu. Kalau sekarang ya pola hidup sehat itu dan kurangi makan berminyak dan lemak. Pembatasan penggunaan minyak goreng yang berulang. Sekarang ada muncul kayak kompor istri, yang lain-lain dan itu mungkin bisa dihilangkan untuk membatasi penggunaan minyak goreng berulang. Yang kedua, rekomendasi penggunaan alat pemasak listrik yang selanjutnya memilih minyak yang lebih sehat, memilih minyak itu. Dan yang penting adalah olahraga rutin. Baik, kesimpulannya adalah konsumsi minyak goreng berlebih dapat melayani tubuh, terutama konsumsi gorengan atau makanan yang dalam penggorengannya menggunakan minyak secara berulang. Untuk meningkatkan kesehatan, dianjurkan untuk mengurangi konsumsi dan meningkatkan pola hidup sehat. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.